Oke, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai ke bab baru, ini ada sedikit notes atau sedikit petunjuk permintaan arahan dari saya. Ini ya, harap diperhatikan tiap kelas untuk siswa nomor absen 1 sampai 10 mengirimkan screenshot saat Zoom meeting hari ini bisa dibaca ya. Ini cukup jelas ya instruksinya ya. Jadi saat saya menjelaskan di papan tulis atau saat saya share screen materi. Jelas ya, nggak ada yang ditanya? Email dicatat, ini khusus yang absen 1 sampai 10 aja. Ya. Oke. Kalau sudah, saya langsung ke materi berikutnya. Jadi, kemarin kita belajar tentang termokimia, bab 2. Hari ini kita masuk ke bab 3, judulnya kinetika kimia, atau biasanya lebih mudah disebut dengan laju reaksi. Oke, laju berarti artinya kecepatan ya. Nah, kinetika kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang laju reaksi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi makanya lebih gampang disebutnya laju reaksi. Oke, selanjutnya. Apa sih artinya laju reaksi? Laju reaksi itu ini atas. Perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Perubahan konsentrasi. Konsentrasi satuannya apa? Ada yang tahu? Konsentrasi satuannya apa? Molar. M besar ya. Oke, reaktan. Reaktan ada di sebelah mana sih? Kiri apa kanan? Halo? Kiri. Ya, Kiri, Bu. Ya, reaktan ada di sebelah kiri. Produk ada di sebelah kiri apa kanan? Kanan. Oke. Nah, ini ada di bawahnya ada ya, ada tulisannya ya, keterangannya. Saya punya reaksi PA ditambah QB menjadi RC ditambah SD. Hati-hati. Yang ditulis dengan huruf kecil P, Q, R, S itu adalah apa namanya angka depan? Koefisien. Sedangkan yang ditulis dengan huruf besar A, B, C, D itu adalah contoh senyawanya. Bisa H2O, bisa NH3, HCl, H2SO4, NaCl, NaOH dan lain-lain. Nah, di sini udah saya kasih ini ya keterangan. Yang A sama B karena di sebelah kiri maka disebut sebagai reaktan atau pereaksi. Sedangkan yang C sama D karena di sebelah kanan maka disebut sebagai produk. Sampai sini masih jelas ya? Belum ada yang mau tanya ya? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. sekarang kita ke bawah. Ada VA, VB gitu-gitu ya. Oke, di sini hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Laju reaksi itu lambangnya hampir sama kayak volume. Sama-sama apa? V. Iya, sama-sama V gitu. Jadi kalian nanti kalau ketemu soal dibaca, itu kira-kira laju apa volume? Kalau satuannya sama-sama V. Nah, sekarang saya mau lihat satu persatu dulu dari sini. VA. VA. A ada di sebelah mana? Kiri. Kiri. Karena A ada di sebelah kiri, berarti A itu berkurang.
Makanya di sini ada tanda minus. Ada minus kan ya? Iya, Bu. Nah, itu cara bacanya adalah berkurangnya. Perubahan, delta bacanya perubahan ya. Konsentrasi A terhadap waktu. Sekarang bawahnya yang B. B dari sebelah kiri, sebelah kanan? Kiri. Berarti kalau sebelah kiri berkurang apa bertambah? Berkurang. Berkurang, maka ini juga masih minus. Nah, minus. Jadi cara baca. Jadi minus ini artinya cuma berkurangnya. Gitu. Jadi kalau nanti di pilihan A, B, C, D, E, minusnya nggak ditulis. Karena minus itu hanya menunjukkan cara baca. Minus itu cara bacanya berkurang. Nah, ini cara bacanya. Laju B adalah berkurangnya perubahan konsentrasi B terhadap waktu. Yang C kita lihat. C di sebelah kiri apa sebelah kanan? Kanan. Kanan. Karena dia ada di sebelah kanan, berarti dia adalah bertambah. Maka di sini tandanya apa? Plus. Laju C adalah bertambahnya delta perubahan ya. Perubahan konsentrasi C terhadap perubahan waktu. Oke, sekarang yang D dilihat. D di kiri apa di kanan? Kanan. Maka berkurang atau bertambah? Bertambah. Maka cara bacanya laju D adalah bertambahnya perubahan. Jadi diingat-ingat, delta itu perubahan. Kurung siku apa di kimia? Konsentrasi. Bertambahnya perubahan konsentrasi D terhadap waktu. Ya, terhadap waktu atau terhadap perubahan waktu. Ya, boleh. Oke, selanjutnya sekarang kita lihat ada gambar ini, grafik. Yang warna merah ada? Ada. Ada yang tahu bedanya gambar yang atas sama bawah? Kalau yang atas reaktan, kalau yang bawah produk. Terus habis itu benar, terus habis itu? Kalau itu apa? Turun. Kurvanya. Kurvanya, kenapa kurvanya? Kalau yang reaktan dia turun, kalau yang produk naik. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu? Karena Kan reaktan minus. Betul. Kalau produk itu plus. Betul, dua-duanya betul. Kalau reaktan kan minus, minus itu artinya berkurang. Sedangkan kalau produk kan plus, dia bertambah, maka kurvanya naik. Paham ya? Paham, Bu. Oke, sekarang lihat yang paling bawah. Nih yang ini. Jadi, kalau kita sudah bisa menghitung laju A, laju B, laju C, dan laju D, kita bisa dapat perbandingan. Laju A berbanding P, apa itu P? Koefisien A. Ya enggak? Iya. Sama dengan laju B berbanding Q. Q-nya apa tadi? Koefisien B. Sama dengan laju C berbanding R. R itu koefisien C ya. Sama dengan laju D berbanding S. Artinya, pada akhirnya, laju reaksi akan berbanding dengan koefisien. Sampai sini ada yang mau tanya? Belum, Bu. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba ke latihan soalnya. Nomor 1. Pada reaksi P tambah Q2 menjadi PQ2. Pernyataan laju reaksi di atas yang benar adalah A. Benar apa salah? Ayo, nggak apa-apa, jawab aja. A. Benar apa salah? Salah, Bu. Kenapa salah? Karena bertambah PQ-nya, aturan berkurang. Ya, terus yang B. Benar apa? Salah. Yang B, nak, yang B. Bandung. Benar, Bu. Benar. Benar ya?
Benar ya? Benar, Bu. Ya, Karena benar. P. Karena Oh iya. karena PQ 2 ada di sebelah Kanan. ya. Ini sebentar ya. Ini ada salah pilihan ganda. Harusnya Q2 ya. Coba lihat di soal. Di soal Q doang apa Q2 senyawanya? Q2. Ya, jadi harusnya Q2. Sebentar saya ganti dulu. Oke. Yang C salah karena harusnya kalau P di kiri berarti P harusnya berkurang. Ya nggak? Berkurang. Ya. Iya, Bu. Oke, udah jelas ya. Jawabannya Bandung. Jadi ini cuma cara membaca laju reaksi itu bagaimana. Bertambah atau berkurang. Kurang. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Mulai menghitung. Bila pada suhu tertentu perubahan konsentrasi. Lambangnya apa? Perubahan konsentrasi, Nak? Apa? Lambangnya perubahan konsentrasi. Perubahan apa? Nah, perubahan Delta. delta. Konsentrasi apa di kimia? Nulisnya gimana kalau konsentrasi? Kurung Kurung sih. yang Ya, kurung siku namanya ya. kurung siku. Perubahan konsentrasi gas HI menjadi H2 gas dan I2 gas adalah berapa itu? 0,4 M. apa? Iya, bacanya gimana, Nak? Molar. Molar ya, molar. Iya, molaritas ya atau molar. Mol ya, beda ya. 0,4 molar dalam 2 menit. Bentar. Maka laju pembentukan H2 sebesar titik. Oke, saya ingatkan lagi. Walaupun tadi kita belajar laju itu bisa plus, bisa min, tapi nanti di pilihan gandanya tidak akan ditulis plus minnya. Kenapa? Karena plus min itu hanya untuk cara membaca. Jadi kalau dia plus itu berarti artinya bertambah, min itu artinya berkurang. Tapi tidak berarti nanti lajunya yang misalnya pilihan yang B nih, pilihan yang B saya ganti minus 0,3 enggak gitu. Jadi plus minusnya tidak dituliskan. Oke, bagaimana ini cara mengerjakannya? Oke, sebentar. Saya pindah papan tulis dulu. Ini PPT-nya kalian udah punya semua Iya, PPT-nya kalian udah punya semua ya? Sudah, Bu. Udah ada ya di itu, di apa namanya? Di Google Classroom. Jadi bisa sambil di-download, terus bisa sambil dibuka juga kan ininya PPT-nya. Sebentar ya. Tes, suara saya masuk nggak? Masuk, Bu.
Oke, masuk ya. Sebentar. Nah, itu ada soal. Itu soalnya kayak yang tadi di PDF, cuma udah saya tulis lagi ke papan tulis. Sama soalnya. Bila pada suhu tertentu gitu ya, perubahan konsentrasi gas HI menjadi H2 gas dan I2 gas adalah berapa? 0,4 molar dalam 2 menit. Maka laju pembentukan H2 gas sebesar gitu ya. Oke, berarti yang diketahui apa aja? Ada konsentrasi. delta. Ya, tapi itu bukan konsentrasi ya. Nah, itu lebih tepatnya karena perubahan itu adalah delta. Oke. Delta konsentrasi tadi, konsentrasi adalah kurung siku. Gas HI, tulis HI begini ya. Tutup kurung sikunya sama dengan 0,4 M dalam 2 menit. Kalian tulis begini dulu. 0,4 molar dalam 2 menit. Oh, salah. Kita tulisnya gini dulu. Nah, 0,4 M-nya aja. Sedangkan waktunya berapa menit? Waktu itu T ya? 2. Ya, 2. T-nya adalah 2 menit. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah ditanya apa? Laju pembentukan H2 gas. Ditanya lajunya H2. Wah, gini aja nulisnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, cara menjawabnya. Langkah pertama, buat reaksi dulu. Udah ada belum reaksinya saya tanya? Di soal udah ada reaksinya belum? Belum. Ayo buat reaksi. Coba nak dibaca. Jadi ini reaksinya dari apa jadi apa? H2 plus I2 Kebalik. HI. Kebalik, siapa? Ja, coba dibaca lagi soalnya. Kan itu gimana? H1 jadi H2 Bukan H1 dong. I2. HI sama dengan H2 plus I2. Iya, HI. Kan itu kan ini kan HI menjadi. Berarti HI tanda panah. Gitu ya. H2 plus Iya, menjadi itu artinya tanda panah ya. HI menjadi H2 ditambah I2. Setarakan, udah setara belum? Belum, Bu. Ya. H di kiri 1, di kanan 2, maka gimana? 2 Kasih 2. kali 2. Gitu ya? Iya. Ya, Bu. I di kiri udah 2, di kanan udah 2. Berarti dari udah setara ya? Sudah, Bu. Langkah Sudah. kedua, ya langkah kedua hitung laju HI. Tadi gimana rumusnya? Yang tadi saya bilang itu loh, ada plus min. Gimana ngitung laju HI? Min. Ya, bentar. Negatif delta H1 per Bukan H1. HI. Ya, laju HI sama dengan min delta HI kurung
siku HI, terus dibagi, ya, Waktu. delta T. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Ayo kita hitung. Masukin angkanya. Masukin angkanya. Berapa? 0,4. Molar. Dibagi Dibagi 2 menit. 2 menit. Oke, sekarang dilihat dulu, Nak. Dilihat pilihan gandanya. Pilihan gandanya mintanya detik, menit, apa jam? Menit. Menit. Berarti ini menitnya perlu diubah nggak? Enggak. Enggak. Tidak Enggak. usah. Ya, jadi sesuaiin sama pilihan ganda ya. Kalau di pilihan gandanya detik, berarti nanti ubah ke detik. 0,4 molar dibagi 2 menit berarti sama dengan berapa? 20. Kok 20? 0,2. Nah, satuannya molar per menit. Kelihatan nggak sih? Oh, kelihatan. Oke. Jelas? Ini baru laju siapa? Baru laju HI. Yang ditanya lajunya siapa? H2. Berarti udah jawabannya belum? Belum. Belum. Terus gimana? Oke, kita pindah ya ke papan tulis selanjutnya. Oke, yang langkah ketiga, hitung lajunya H2. Tadi yang diketahui lajunya HI kan? Ya kan? Iya, Bu. Iya. Maka pakai rumus apa? Pakai rumus tadi perbandingan. Laju HI dibanding koefisien HI sama dengan laju H2 dibanding koefisien H2. ya. Tadi laju HI kita dapat 0,2. 0,2. Yang ini ya, dari yang ini ya. 0,2-nya ya. Dari yang ini ya, yang saya tunjuk ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Dibagi koefisien HI. Berapa tadi koefisien HI? 2. Wah. Ya, ini. Koefisien HI-nya 2. Koefisien H2-nya berapa? 1. Nah, berarti di sini dibagi 2 sama dengan laju H2 dibagi 1. 1. Paham? Paham, Bu. Cara ngitungnya tinggal kali silang bisa ya. Iya. Iya, Bu. 2 dikali laju H2 sama dengan 0,2 kali 1, 0,2. Wah. Berarti laju H2 sama dengan 0,2 dibagi 2. Ya nggak? 2. Berarti 0,1 molar per menit. Ya nggak? Ya, Bu. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Saya, Bu. Kenapa? Kalau misalnya laju reaksinya bentuk esai itu dia per menit apa per detik? Oh, maksudnya ininya per esai itu maksudnya saya maunya per menit apa per detik jawabannya gitu. Iya. Terserah siapa Oce. Kalian mau jawab per menit, kalian mau jawab per detik, asal hitungannya benar pasti saya benarkan. Oke, Bu. Makasih. Ya, oke, ini di screenshot dulu. Sebentar. Saya ambil gambar yang... Oke, silakan. 1, 2, 3. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang yang ini lanjutannya ya. 1, 2, 3. Sudah ya? Nah, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Nggak ya? Berarti intinya soal nomor 2,
Kalau di soal tidak ada reaksi, kalian buat dulu reaksinya. Tujuannya apa? Untuk tahu koefisien, koefisien, koefisien. Itu tujuannya. Yang kedua, hitung laju yang diketahui. Berhubung di sini yang diketahui perubahan konsentrasi HI 0,4 M, maka hitung laju HI. Kemudian, karena yang ditanya laju H2, bandingkan saja HI dengan H2. Perbandingannya di sebelah sana. Ini namanya perbandingan ya. Laju HI dibanding koefisien HI sama dengan laju H2 dibanding koefisien H2. Oke, nggak ada yang tanya ya? Nggak ada yang tanya ya, guys? Iya, Bu. Ibu mau tanya. Raka. Kenapa? Apa, Raka? Kan kata ibu yang plus minus itu nggak dianggap. Iya. Tapi kalau di esai itu ditulis nggak, Bu? Nggak usah. Tetap nggak usah. Nggak usah. Nih, kita ke sini deh, Raka. Ini awalnya saya tulis minus kan? Iya, Terus di sini hilang kan? iya. Ya, jadi nggak usah. Jadi cukup di rumusnya aja minus begini. Oke, Bu. Terima kasih. Tapi kalaupun di rumusnya ini kamu nggak tulis minus, nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu untuk soal kayak nomor 1 tadi, untuk pembacaannya. Kan jadi hanya untuk pembacaan ya. Kalau pembacaan tuh minus berkurang, plus bertambah gitu aja. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya lanjut ke soal berikutnya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, soalnya ini saya udah tulis di kertas. Sama kok kayak di PDF kalian. Oh, sebentar. Sebelum ke sini, saya ada yang mau jelasin dulu. Oke, kita back to laptop. Karena ada yang mau saya jelaskan. Lupa saya sebentar. Tes, suara saya masuk? Kecil, Bu, suaranya, Bu. Masuk? Masuk suaranya. Oke. Jadi tadi nomor 2 jawabannya 0,1 molar per menit atau 0,1 molar menit min 1. Seperti ini ya, yang Depok. Oke, selanjutnya ke materi ini. Bukan, maksud saya masih laju reaksi, cuma kita ke hukum laju reaksi. Jadi, laju reaksi itu bisa kita tuliskan hubungannya dengan konstanta dan pangkat konsentrasi reaktan. Hukum laju reaksi adalah menyatakan hubungan laju, berarti kalau laju nanti V ya, dengan konstanta. Konstanta itu K kecil, dan pangkat konsentrasi reaktan. Oke, sekarang lihat reaksi yang ada di soal. PA ditambah QB menjadi RC ditambah
Apa itu? SD ya? Sama kayak tadi nggak itunya? Halo? Halo. Halo. Iya sama ya? Iya sama, Bu. Oke. Terus kemudian ini ada tulisan laju reaksi yang ini. Laju reaksi dalam kurung V sama dengan K. Tadi K di sini saya bilang apa? Konstanta laju reaksi dikali konsentrasi A. Konsentrasi A pangkat X. X ini apa? Orde reaksi terhadap A. Jadi kalian punya ini nih. Jadi kalian punya kosakata baru, nemu kata-kata baru yaitu orde. Ya, ada orde ya di situ ya. Kalau di biologi kan ordo tuh. Ya kan? Orde reaksi. Oke. Dikali konsentrasi B pangkat berapa? Pangkat apa ini? Halo, pangkat apa? Pangkat Y. Ya, Y-nya apa? Orde terhadap B. Orde didapatkan dari percobaan. Jadi, orde itu adalah sebuah angka. Bisa 0, bisa 1, bisa 2. Sampai itu aja, 3 dulu itu yang dipelajari di SMA. Orde 0, orde 1, orde 2. Nanti bisa dihitung, nanti saya ajarin cara ngitungnya. Nah, yang mau juga saya tekankan, coba lihat rumus ini. Lihat rumus ini. Rumus laju reaksinya, apakah konsentrasi C dan konsentrasi D masuk ke dalam rumus? Tidak. Enggak. Kenapa? Karena C dan D adalah produk. Yang masuk ke rumus hanya konsentrasi reaktan. Hanya reaktan. Berarti yang ada di sebelah Kiri. sampai sini jelas? Sebelum ke Jelas, grafik. Bu. Ya, jelas ya sebelum ke grafik. Saya belum jelasin grafik. Oke, sekarang kita ke grafik. Ada grafik ini ya. Ada grafik ini. Grafiknya sumbu Y adalah laju, sumbu X adalah reaktan. Bukan produk ya, reaktan. Kenapa? Lagi-lagi karena produk tidak masuk ke rumus hukum laju reaksi. Gitu ya. Oke. Ada orde 0. Kelihatan ini orde 0 yang warnanya merah? Kelihatan. Nah, kalau orde 0, grafiknya linear lurus aja. Artinya ada perubahan apa enggak? Tidak. Tidak. Berarti kalau orde 0, konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju reaksi. Gitu ya. Karena grafiknya lurus-lurus aja. Nggak berubah. Sekarang lihat orde 1 warna kuning. Ada perubahan nggak? Ada. Apa? Naik kan? Iya. Nah, artinya, tapi naiknya ini nanti pangkat 1. Artinya, perubahan konsentrasi reaktan akan berpengaruh terhadap laju reaksi sebesar pangkat 1. Jadi ini yang orde 1 itu dia naik, apa sih namanya kalau di matematika linier ya? Oke, sekarang lihat orde 2. Kalau orde 2 warna hijau, dia naik juga tapi bentuknya kayak apa? Parabola ya? Ya nggak? Iya, Bu. Nah, ini berarti perubahan konsentrasi reaktan berpengaruh terhadap laju reaksi sebesar pangkat 2. Tuh. Tugas kita adalah mencari berapa ordenya. Bisa ordenya 0, bisa ordenya 1, bisa ordenya 2. Orde itu ditaruh di mana, Bu? Ini loh yang jadi pangkat. Ada pangkat X sama ada pangkatnya Y. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya? Paham? Ada yang mau tanya nggak? Jelas ya? Berat.
Kalau sebenarnya ya, kalau laju reaksi itu materinya lebih mudah dan lebih sedikit daripada kemarin termokimia. Termokimia itu banyak banget dan itu rumus semua banyak kan rumusnya. Tapi kalau laju reaksi itu nggak banyak kok rumusnya. Kita 2 kali pertemuan aja udah bisa selesai insya Allah. Kalau kemarin termokimia sampai berapa kali pertemuan tuh? Sebulan lebih. Oke, sekarang 4. Kok nomor 4 sih? Iya, nomor 3 dulu ya. Reaksi A tambah 2B tambah 2C menjadi D tambah E. Pada suhu tertentu mempunyai persamaan laju reaksi V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat berapa nih? A-nya pangkat berapa nih? Pangkat 1. 1, bukan 0 ya, pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat 1. dikali konsentrasi C pangkat 2. 2. Titik. Reaksi tersebut merupakan reaksi orde. Nah, kalau ditanya begini, Nak, ordenya kamu total semua. 1 ditambah 1 ditambah 2, berapa? 4. Iya, jawabannya adalah 4. Tuh. Paham? Paham, Bu. Oke, ini masih muda ya. Ada yang mau tanya nggak? Jadi kalau pertanyaannya seperti ini sebenarnya maksudnya adalah orde total. Tapi kalau nggak ada kata-kata total, tetap harus kalian jumlah. Jelas ya, nomor 3 masih muda lah ya. Cuma seperti itu aja. Kalau pertanyaannya saya ganti. Saya ganti jadi begini. Bentar. Reaksi tersebut memiliki orde reaksi terhadap ya A sebesar jawabannya 1. iya, kenapa? 1. Karena itu apa? Yang pangkatnya itu 1 ordernya. Iya, pangkatnya siapa lihatnya? A. Iya, jadi lihat pangkat A. Jawabannya 1. Orde sebesar 1, lihat pangkat A. Gitu ya. Berarti kalau saya tanya, reaksi tersebut memiliki orde reaksi terhadap C sebesar 2. 2. Caranya lihat pangkat C. Salah. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Ini kita ke nomor 4. Oke, sebentar. Nah, ini mulai menghitung. Enggak susah, ngitungnya enggak susah. Oke. Pada reaksi A2 ditambah 3B2 menjadi 2AB3 diperoleh data seperti ini. Saya tanya dulu. Ada berapa data di soal? 3. 3. Lihat dari mananya? Tabel. Iya, tabel. Di tabel ada nomor 1, 2, 3 gitu ya. Iya. Oke. Lihat sekarang kalian semua fokus ke tabel. Di tabel ada konsentrasi A, ada konsentrasi B. Yang saya tanya, kenapa nggak ada konsentrasi AB3? Padahal AB3 itu di sini juga ada senyawa AB3. Tapi kenapa konsentrasi AB3 nggak masuk ke tabel? Karena AB3 adalah produk. Karena AB3 adalah produk, sedangkan yang masuk ke rumus hanya reaktan atau pereaksi atau yang sebelah. Paham sampai sini? Paham. Oke, lihat tabel ketiga. Yang ada angka 2, 32, 128. Itu tabel untuk apa sih? V. V-nya miring begini, apa itu? Laju. Laju. Oke, pertanyaannya adalah,
Rumus laju reaksi di atas adalah, kalian perhatikan pilihan ganda dari A sampai E. Apa yang membedakan sih sebenarnya dari A sampai E? Ordernya. Order. Yang lain setuju? Setuju. Nah, karena yang membedakan dari A sampai E adalah ordernya, berarti kalian harus mencari ordernya. A ordernya berapa? 1 apa 2 apa 3? 1 apa 2 apa 0 gitu. Nah, gimana caranya? Oke, kita pindah ke papan tulis. Sebentar. Tes. Halo. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Oke, diperhatikan dulu soalnya. Ya, oke. Ini soalnya seperti ini sama ya. Pada reaksi A2 tambah 3B2 menjadi 2B3 diperoleh data begini. Ini namanya data percobaan. Rumus laju reaksi di atas adalah, oke, sebentar. Papan tulisnya jelas kelihatan? Jelas, Bu. Oke. Langkah pertama adalah saat mengerjakan kalian lihat konsentrasi A. Konsentrasi A, pilih 2 data yang konsentrasi A-nya sama. Saya ulangi. Pilih 2 data yang konsentrasi A-nya sama. Pilih 2 data yang konsentrasi A-nya sama. Pilih 2 data yang konsentrasi A-nya sama. Berarti data berapa? Data 1 sama data 2. Yang lain paham ya? Paham, Bu. Jadi fokus di konsentrasi A dulu, satu persatu, nak. Nah, kalau sudah, yuk kita masukkan ke rumus hukum lajunya. Maksudnya gimana sih? Kayak begini. Maksudnya, tulis dulu data 1 kalian bandingkan dengan data 2. Kenapa? Tadi yang terpilih data berapa? Data 1 sama data 2. Oke, selanjutnya tulis rumus lajunya. Yang kayak mana? Yang tadi yang ada Vivian. Hukum laju sama dengan laju sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi A2 B2 pangkat Y. Bu, dari mana sih, Bu? A2 B2 dari sini nih. Nih, ini A berapa? A2 kan? Halo? Ini B berapa? B2 ya? B2. Jadi begitu. Pilih 2 data yang konsentrasi A-nya sama. A2 pangkat X, B2 pangkat Y,
dibandingkan dengan laju sama dengan K konsentrasi A2 pangkat X, B2 pangkat Y. Loh, kok sama Bu rumus atas sama bawah? Ya emang sama. Bedanya cuma yang atas data 1, yang bawah Dua. 2. Oke, ayo kita masukin angkanya. Maksudnya gimana masukin angka? Oke, sebentar. Sebentar. Saya nyesuaiin biar pas. Oke, maksudnya gini. Yuk kita masukin angkanya. Data 1. Yang atas data 1 ya. Laju di data 1 berapa? Ini ya. Angkanya nggak kelihatan ya. 2. Dari mana ini loh? Saya gedein lagi deh. Oh, begini. Jangan. Oke. Nih. Laju di data 1 berapa? 2. Iya, maka tulis 2 di sini. Paham ya? Paham nggak? Paham. Oke, sama dengan K-nya tetap K, dalam kurung konsentrasi A2 data 1. Berapa konsentrasi A2 data 1? 0,1. Tulis 0,1 pangkat X-nya tetap X. Kan kita nggak tahu X-nya berapa. Oke, dikali konsentrasi B2 ini B data 1. Berapa ini? 0,05. Ya, 0,05. Oke, bentar. .05 pangkat Y per, sekarang kita lihat data berapa? Data 2. Nah, nih data 2 berapa lajunya? 32. Ya, tulis nak. 32 sama dengan K. Oke, data 2 berapa? Konsentrasi A-nya 0,1, konsentrasi B-nya 0,2. Kita langsung ya. 0,1 pangkat X, 0,2 pangkat Y. Sudah? Begini ya. Oke, yang bisa dicoret-coret dulu, nak. Apa yang bisa dicoret kira-kira? 0,1. Iya, betul. K sama 0,1. K atas sama K bawah itu sama nilainya pasti. 0,1 pangkat X coret sama 0,1 pangkat X. Sisa apa, nak? Berarti sisa 2/32. 2/32 itu kalau dikecilin berapa? 1/16 sama dengan sisa ini 0,05 per 0,2. Berapa itu? 1/4. Pangkat apa? Y. Ada mau tanya nggak sampai sini? Ayo, ada mau tanya nggak? Ada mau tanya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Berarti kira-kira bisa nggak dapetin Ya, Y? Bu, lanjut. Kira-kira bisa nggak dapetin Y? Bisa. Berapa? Bisa ulang. Berapa? Nah, 16-nya diganti. ini faktor pangkat loh ya. 1/16 itu sama dengan 1/4 pangkat berapa? Oh. 1/4 pangkat 2. Pangkat 2 apa pangkat 4? Pangkat 2, Bu. Iya, pangkat 2. Berarti kita dapat Y sama dengan 2. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Oke, kita dapat Y sama dengan 2.
Oke, terus kalau kita dapat Y sama dengan 2, berarti selanjutnya kita nyari apa? Nyari X ya. Dari X. Oke, kalau tadi pilih 2 data yang konsentrasi A-nya sama, sekarang yang konsentrasi B-nya sama. Data berapa sama data berapa? Dan sama data 3. Data 2 sama data 3. Karena konsentrasi B-nya sama. Gitu ya. Oke, saya lanjut ke sini. Iya. Kalau ada yang nggak tanya. Kalau ada yang nggak jelas, tanya ya. Selanjutnya, pilih 2 data yang konsentrasi B-nya sama. Oke. Ada data 2 sama data 3. Terus tadi gimana? Selanjutnya kalau udah begini, udah dibandingin. V sama dengan enggak, belum konsentrasi nih. K konsentrasi A2 pangkat X, B2 pangkat Y. Kan? Pangkat Y. Per V sama dengan K konsentrasi A2 pangkat X, B2 pangkat Y. Terus apa? Tinggal dimasukin angkanya kan? Ya enggak? Ya, Bu. Laju di data 2 adalah 32. K tetap K. Konsentrasi A2 di data 2 0,1 pangkat X. Konsentrasi B2 di data 2 0,2 per laju di data 3. Berapa lajunya data 3? 0,2. Laju data 3, laju. 1, 2 adalah 128 sama dengan K 0,2 ya. Ini 0,2 ya. Ya. 0,2 pangkat X, 0,2 pangkat Y. Mana yang bisa dicoret? Coret dulu. K sama 0,2. K sama 0,2 Y, 0,2 Y. Paham? Paham, Bu. 2Y, 0,2Y. Sisa apa? Sisa 32 per 128. Berapa, Nak? Kalau dikecilin 32 sama 128. 1/4. 4. Sama dengan sama ini. 0,1 per 0,2. Saya tulis setengah, boleh? Boleh. 2 boleh. Pangkatnya apa? Pangkat X ya. Berarti X-nya berapa? 2. X 2. 2. 2. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Tunggu, sampai sini ada yang mau tanya? Belum selesai nih. Ada yang mau tanya sampai sini? Enggak ya? Jelas. Oke, jadi rumus lajunya V sama dengan masukin X sama Y-nya. K konsentrasi A2 pangkat apa? Pangkat 2. Oh, ini sama pangkat 2 ya. Pangkat 2. Kalau A2 lihatnya yang X apa yang Y? Lihatnya yang X apa yang Y? Yang X. Yang X. Ya betul, lihat yang X. A2 pangkat 2 dikali B2 pangkat 2. Ini jawabannya. Ordenya sama-sama berapa? 2. 2. Oke, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Bu, kalau V-nya beda gimana, Bu? Nggak Ya, bisa kalau beda-beda. disederhanain. Gimana maksudnya? Apanya yang beda? Kalau V-nya nggak Reza. bisa disederhanain. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin, Bu. Ya, dia pasti V-nya bisa disederhanain. Oke, ada lagi?
Ada yang mau tanya lagi? Sambil saya nih PPT-nya saya ralat, ada yang diralat ini pilihan gandanya. Di pilihan gandanya A, B doang, salah. Harusnya A2, B2. Nanti saya kasih ulang ini PPT-nya. Yang tadi saya kasih di awal kan juga belum ada coret-coretan saya. Saya kasih ulang nanti. Ini ada yang mau nanya lagi nggak? Apa? Kenapa? Nggak ada ya? Jelas sampai sini? Jelas. Oke, sebentar. Oh iya ya, belum di screenshot ya. Maaf. Sebentar. Aduh. Potong dong. Oke, coba begini kepotong nggak? Misalkan di screenshot. Oke, sudah jelas ya? Udah jelas? Ada yang mau tanya? Sudah. Jelas. Siapa? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya langsung ke soal berikutnya. Nomor 5. Oke, bedanya apa? Kita lihat. Kalau nomor 4, yang diketahui di sini apa? Laju ya? Ya nggak? Halo? Benar, Bu. Ya, Laju. Bu. Tapi kalau nomor 5 yang diketahui apa di sini? Kebalik. Tapi kalau nomor 5 yang diketahui di sini apa? Bukan laju, tapi apa? Waktu. Waktu. Bagaimana hubungan laju sama waktu kira-kira, guys? Hubungan itu berarti bisa berbanding lurus, bisa berbanding terbalik. Nah, kira-kira gimana laju sama waktu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Ada yang tahu? Oke, saya tanya Berbanding dulu deh. Saya tanya dulu. Misalnya ada 2 orang lari, si A sama si B. Dua-duanya lari nih. Ngiterin satu lapangan, satu putaran lapangan. Si A ya ada 2 orang lari ya. Ada si A sama si B. Si A pas lari waktunya 5 menit. Si B pas lari waktunya 15 menit. Siapa yang lebih cepat? A. Si A. Betul. A, V-nya lebih cepat. Atau angka V-nya besar. Atau maksudnya bisa dia 20 km per jam. Jadi lebih cepat. Tapi sedangkan B, V-nya lambat atau angka V-nya kecil. Kalau A 20 km per jam, si B misalnya cuma 10 km per jam. Artinya, waktu dan laju berbanding terbalik. Semakin besar angka waktu dari 5 ke 15 bilang semakin besar,
lajunya justru angkanya semakin kecil. Paham semua di sini? Paham, Bu. Paham. Oke. Berarti di sini berarti waktunya ini ada detik 16,8 sama 2. Cara ngerjainnya, kalian di sebelah kanan bikin kotak baru, yaitu kotak laju. Laju V ya? Paham? Oke, laju V ya. Nah, 16, ini kan ada angka 16 nih. Data pertama, percobaan pertama kan 16. Lajunya jadi bukan 16, berapa nak? Kalau membanding terbalik. Jadi 1/16. 8 jadi 1/8. 2 jadi 1/2. Paham? Paham nggak? Nah, berarti nanti yang dipakai buat menghitung atau kerumus pakai yang ini. 1/16, 1/8, 1/2. Jangan lagi pakai yang waktu. Cara mengerjakannya sama seperti tadi, nak. Pilih 2 data yang konsentrasi A-nya sama. Nggak ada, gimana? Bisa ajarin. Pilih konsentrasi B yang pilih 2 data dari konsentrasi B yang sama. Sama, ngerjainnya konsepnya sama. Nah, sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak? Sambil saya hapuskan tulis. Nggak ada ya? Saya rasa cukup jelas ya sampai sini ya. Oke, yuk kita mulai. Tadi langkah pertama saya suruh ngapain? Kayak nomor 4. Pilih 2 data. 2 data. A yang sama. Ada nggak A-nya yang sama, nak? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada di skip dulu. Kalau di skip ya pensi dilewatin ya. Iya. Oke, sekarang ke B. Ada nggak konsentrasi B yang sama? Ada, data 1 sama ada data 2. Nah, data 1 sama data 2 ini dulu, nak, yang kalian hitung, yang kita hitung. Yuk kita hitung yuk. Ya. Biar ngirit saya di kertas ini aja ya. Dan ngapus-ngapus aja. Oke. Data 1 dibandingkan dengan data 2. Gitu ya. Kelihatan kan tulisan saya? Kelihatan kan ya tulisan? Kelihatan, Bu. Oke. Tadi rumusnya gimana, nak? V sama dengan K konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. C-nya masuk mana? Enggak, karena C adalah produk. Nah, oke. Per V sama dengan K, konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Yuk, kita masukin. Ke bawah dulu ya. Laju data 1. Yang mana? Yang 16 apa 1/16? 1/16. Ya, yang 16. 1/16. Ya, soalnya ada tipek lagi. 1/16. Kita cara tadi deh. 1/16. Sama dengan K-nya tetap K. Konsentrasi A data 1 berapa? 1 ya. Ini loh. Ya nggak? Iya, Bu, 1. 1 pangkat X, 1 pangkat Y. Ini 1 kan? Per data 2 kita lihat. 1/8. 1/8 sama dengan K, 2 pangkat X, 1 pangkat Y. Yuk, mana yang bisa dicoret? 2, 1. 2. Mana 2? 1, 1. 1, Bu. Yang pangkat 1 Y. pangkat Y, 1 pangkat Y sama apa lagi, nak? K. Ya enggak? Nah, ini nih hati-hati nih. Ini gimana cara baliknya, yuk. Gimana cara baliknya, yuk. 1/16 per
1/8. Gimana tuh cara baliknya? 16 Iya, ini 8 kan per jadi 1. ini kan jadi 1/16 dikali 8 per 1. Kan jadi 1/16 dikali 8 per 1 jadi berapa? 8 per 16. Jadi gampangnya gini, Nak. Kalau di atasnya 1 per, bawahnya juga 1 per, angka ini 8, pindah langsung ke atas, angka 16-nya langsung pindahin ke bawah. Seperti gitu. Jadi langsung 8 per 16. Paham ya? Oke, kita kesini lagi. Ini cara menghitungnya aja sih, tinggal kalau cara pengerjaannya mah mudah. Tapi kalian jangan salah ngitung, itu aja. Ini jadi gimana? 8/16 sama dengan ini 1/2 saya tulis begini boleh? Saya jadiin 1 begitu? Bisa ya? Boleh. Kan itu kelihatan. Oke. 8/16 dikecilin berapa? 1/2. Ya, 1/2 sama dengan setengah pangkat X. Berarti X-nya berapa, Nak? 2. 2. 1. 1. Iya. Kan setengah ceritanya gini. Setengah sama dengan setengah pangkat berapa? Pangkat berapa? Pangkat 1. Jelas? Jelas. Nah, sekarang PR kita nyari apa? Nyari Y. Ya nggak? Iya. Oke. Tadi kan nggak ada konsentrasi A yang sama nih. Ya nggak? Nah, itu jangan Iya, Bu. khawatir. Ya, itu jangan khawatir. Cara ngerjainnya gini aja. Pilih langkah selanjutnya ya. Pilih 2 data selain data 1 sama data 2. Oke. Langkah selanjutnya, pilih 2 data selain data 1 dan 2. Kenapa Bu nggak boleh? Lah kan ini dipakai, Nak. Data 1 sama data 2. Nah, ayo, data berapa berarti kalian maunya? Boleh 2 sama 3, boleh 1 sama 3. Kalian maunya berapa? Pilih yang angkanya gampang. Boleh, 1, 3 boleh. Boleh, yuk kita kerjain 1, 3. Karena sudah tidak muat, ya kapan tulis? Ini aja. Data 1 sama 3 ya, saya ikut kalian. Data 1 bandingkan dengan data 3. Nggak kelihatan. Oke, begini ya. Oke, data 1 berapa lajunya? Saya langsung, kalian bingung nggak? Nggak usah tulis I sama dengan K, gitu langsung aja ya. Langsung aja ya. Iya, Bu. Data 1 lajunya berapa? 1/16. Sama dengan K-nya tetap K. Konsentrasi A-nya berapa? 1 pangkat X, 1 pangkat Y. Per data 3. Data 3 V-nya berapa? 1/2. K-nya tetap K. K-nya tetap K. Terus ini 4 pangkat X, 2 pangkat Y. Nah, ini hati-hati, jangan asal coret. Yang bisa dicoret cuma apa? Cuma K. Cuma K yang bisa dicoret. Oke, sekarang 1/16 per 1/2, jadi gimana? 2/16. 2/16 sama dengan ini 1/4. Ditulis aja 1/4 gini, Nak. Digabungin gini aja biar nggak bingung. Nah, setengah pangkat Y tulis begini, Nak. Setengah pangkat Y. Nah, ini agak berbeda nih, nggak bisa dicoret. Ya udah, nggak apa-apa. Gini caranya. Pakai substitusi. Tadi kita dapat X berapa? 1. Masukin ke sini.
dimasukin. Yuk, kita masukin. Namanya substitusi. 2/16-nya dikecilin dulu boleh deh. 1/8. Tadi X-nya berapa, Nak? 1. 1. Setengah pangkat Y. Nah, sekarang kalau udah kayak gini bisa nggak ngitung ya? Bisa, tinggal gimana? Dikali dulu. 1/4-nya pindahin ke sana kan? Jadi kan 1/8 dibagi 1/4 sama dengan setengah pangkat Y. Berapa 1/8 bagi 1/4? 4/8, 1/4. Ya, betul. 4/8 sama dengan setengah pangkat Y. Kelihatan. Oke, 4/8-nya dikecilin yuk. Jadi berapa? 1/2. Setengah sama dengan setengah pangkat Y. Berarti Y-nya berapa? 1. 1. Y-nya 1. Jadi rumus selanjutnya gimana? Jadi V sama dengan K. Ya, bentar sama dulu. K. V sama dengan K konsentrasi A pangkat X. Tadi X-nya berapa? 1 dikali konsentrasi B pangkat Y. Tadi Y-nya berapa tuh di sana? 1 juga. Jadi pangkatnya sama-sama 1. Paham? Silakan mau di SS. Ya, silakan yang mau di SS nih, SS yang pertama. Tadi ngerjain di kertas. Oke, SS yang kedua, yang ini. Sampai Y sama dengan 1. 1, 2, 3. Udah ya. SS yang ketiga ini jawabannya. Jadi V sama dengan K kali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Oke, kalau sudah, sebentar. Kalau sudah, ayo yang mau bertanya silakan sambil saya tes. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Jelas? Oke. Ibu, saya mau tanya. Ya. Tunggu sebentar. Tadi berarti jawabannya yang C ya. Jadi hukum rumus selanjutnya adalah K dikali konsentrasi A pangkat 1, B konsentrasi B pangkat 1 juga. Jadi jawabannya yang C. Iya, kenapa? Siapa ini yang mau tanya? Kan kalau misal data yang A itu nggak ada yang sama, berarti skip ke data yang B. Iya. Kalau nggak ada sama semuanya gimana, Bu? Kalau nggak ada semuanya nanti pakai kayak aljabar gitu loh. Ada substitusi sama eliminasi gitu. Tapi apa namanya? Sekarang kalian cukup ini aja, cukup tahu sampai kalau ada yang sama salah satu atau sama keduanya itu aja dulu. Iya, Bu. Ntar kalau ada contoh soal, kalau saya kasih soal ada yang apa nggak sama dua-duanya, nanti baru kita bahas gitu. Bisa kok dihitung. Oke. Nah, kalau sudah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Tapi kalau kalian lihat PDF-nya, ya, kalau kalian lihat PDF-nya, apa? Masih ada soal nomor 6 sama nomor 7. Ya nggak? Halo? Iya, Bu. Nah, jadi
nanti saya kasih ini PDF-nya PPT yang terbaru ini, kan udah ada jawaban-jawabannya. Kalian rapihkan catatan sama dicoba dulu nomor 6 sama nomor 7. Cara gimana? Kita bahas nanti di Rabu depan, di Selasa depan, gitu ya. Dicoba dulu ya untuk soal nomor 6 sama nomor 7. Oke. Sambil saya siapin absen. Ada yang mau tanya? Jadi hari ini kalian bisa apa? Bisa menentukan hukum laju reaksi gitu ya. Reaksi. Ada namanya istilahnya apa? Orde ya. Orde. Tadi orde ada apa? Ada grafiknya nggak? Ada kan? Ada grafik untuk Ada, Bu. orde 0, orde 1, sama orde 2. Nah, silahkan absen. Jadi tugasnya tadi saya pertegas lagi ya. Cuma lengkapi catatannya sama coba dulu kerjakan nomor 6 sama nomor 7. Untuk materi PPT-nya akan ulang karena yang tadi pagi masih banyak revisi dan belum ada pembahasan atau jawaban dari latihan soalnya. Oke, kalau sudah tidak ada, apa? Namanya? Kalau sudah tidak ada, silahkan isi absen. Ada ya absennya. Terus biasa langsung leave aja. Oke, terima kasih sudah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bentar, Dek.